60 kali khatam. Maka di bulan Ramadan banyak-banyakan khatam, nggak apa-apa. Tapi tetap jaga bacaannya. Jangan sampai macam dapat tempe mendoan panas. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk khatam Quran. Saya Pak Ustadz baca Qurannya nggak lancar. Alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata. Yatata'ta. Orang lain baca Quran alif bata sajim hakho, dia bata. Terbata-bata. Wa huwa alaihi syak. Berat dia baca Quran. Tapi dia terus baca Quran. Lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, pahala kerja kerasnya. La aqulu alif lam mim arf. Alif lam mim. Tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf. Lam 1 huruf. Mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Hamim 20. Yasin 20. Alif lam mim 30. Yang nggak lancar justru makin banyak hurufnya. Kalau lancar hurufnya sedikit, tapi kalau nggak lancar alam nasroh. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, maka rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Kadangkala nama acaranya menyambut Ramadan, nanti nuzul Quran, terus halal bihalal, terus lagi melepas jamaah haji, habis itu nyambut jamaah haji pulang, habis itu menyambut tahun baru hijrah. Itu casingnya aja, sampulnya aja. Isinya adalah silaturahim. Jadi jangan terjebak pada istilahnya. Jangan buat acara nyambut-nyambut Ramadan, jangan buat acara nuzul Quran, jangan buat acara halal bihalal. Itu cuman sampulnya aja. Sama seperti orang kita kasih ikan goreng, dia nggak mau. Nggak boleh, saya nggak boleh makan ikan, gatal. Tapi begitu ikannya kita blender, kita campur tepung, habis 2 mangkok. Namanya empek-empek kapal selam. Kamu makan ikan, saya nggak boleh makan ikan. Itu tadi yang kami kasih 2 mangkok ikan, boleh kalau di blender. Lupa substansinya. Substansinya adalah silaturahim. Kalau tidak dibuat acara menyambut Ramadan ini, saya tidak ketemu dengan nama-nama yang sudah ditulis. Mesti dibaca ini. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Al-Hidayah, Bapak Purnawirawan HM Barkah, Bapak Dr. Kiai Haji Badruddin Subki MHI Ketua Dewan Syariah Yayasan Al-Hidayah, Bapak Haji Anton Desi Asman Ketua DKM Al-Hidayah, Ustadz Syafi'i Al-Hafiz Imam Besar Masjid Al-Hidayah, Bapak Erwin Ketua Panitia, Bapak Haji Aditya Warman Adil Ketua DPRD Kota Bogor. Yang tidak disebut namanya jangan tersinggung karena nggak ditulis. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini menyambut Ramadan. Kira-kira Ramadan itu kalau nggak disambut tetap datang atau nggak datang? Datang. Jadi jangan sampai yang nggak ikut acara malam ini lalu nggak puasa. Pas ditanya, ente kok nggak puasa? Saya nggak ikut nyambut. Mau disambut nggak disambut, Ramadan tetap datang. Sekarang ini kita sedang berada pada bulan Februari. Saya terus terang kalau ditanya sampai sekarang apa arti Februari, nggak tahu saya. Tapi bulan Ramadan itu diambil dari 3 huruf.
Ra, mim, dha. Ramdha artinya panas. Itu arti Ramadan. Kalau kita menggali tanah, lalu kita ketemu besi, karena di dalam tanah ada zat asam, besi berkarat. Lalu kemudian karena ada karat, karatnya mau kita copot. Bagaimana cara mencopot karat yang ada di besi yang sudah mendarah daging? Maka kita nyalakan api unggun. Setelah kita nyalakan, menyala abangku. Setelah menyala, baru kita masukkan besi yang berkarat tadi. Begitu besi yang berkarat tadi masuk, lalu kemudian merah menyala, lalu setelah itu kita pukulkan sekali pukulan, copot karatnya. Begitulah kita selama 11 bulan ini, mata berkarat, ngelihat Rock Mini. Mungkin Bapak enggak, tapi saya kan selalu ngelihat. Loh, kok Ustadz malah ngelihat waktu naik pesawat pramugari? Telinga berkarat, mendengar lagu-lagu maksiat, keong racun, kucing garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Hafal juga Ustadz ini. Otak berkarat, lidah berkarat, tangan berkarat, kaki berkarat, otak berkarat, kolbu berkarat. Maka kita yang sedang berkarat ini masuk ke dalam Ramadan yang panas, maka keluar dari Ramadan ini semua karat-karat kita rontok insyaallah. Kalau besi yang berkarat itu kita masukkan ke api, setelah itu kita pukulkan karatnya tidak rontok, dua kemungkinan. Yang pertama, kurang panas. Yang kedua, karatnya karat akut, memang nggak rontok-rontok lagi. Makanya nanti Ramadan itu memang betul-betul kita panaskan. Siap memanaskan Ramadan? Pas ditanya sama ibu-ibu, siap bu? Siap Pak Ustadz. Apa yang panas? Kolak panas. Dipanaskan dengan ibadah-ibadah insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu makna Ramadan yang pertama. Makna yang kedua, Ramdha. Kebetulan saya kuliah di Mesir. Jadi di Mesir itu ada musim 4. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita Saib. Syita musim dingin, Saib musim panas, Rabi musim bunga, Kharif musim gugur. Jadi di Mesir itu 4 musim. Syita, Saib, Kharif, Rabi. Tolong ingat-ingat, ini keluar dalam UAS ujian akhir semester. Bulan Desember, Januari dingin, beku. Bulan Juli, Agustus panas. Lalu saya ditanya sama kawan-kawan Mesir, Abdul Somad, ihna fi Masr 4 mawasim. Kami di Mesir ada 4 musim. Syita, Saib, Rabi, Kharif. Fi balad, di negeri kamu berapa musim? Saya bilang banyak. Musim rambutan, musim durian, musim pilkada. Nah, jadi ketika musim panas, itu semua daun-daun warnanya warna debu. Karena di sana itu debunya luar biasa. Makanya gedung-gedungnya nggak dicat. Kenapa? Mau dicat warna apapun, nanti kalau musim panas warnanya jadi warna debu. Maka ketika mau masuk musim dingin, musim panas berdebu semua, lalu kemudian turun hujan. Hujannya nggak banyak, hujan sekali turun begitu, maka begitu hujan turun, daun-daun yang warna debu menjadi hijau, bunga-bunga yang warna debu menjadi merah kuning. Makna Ramdha adalah hujan yang turun saat pergantian musim. Jadi kita pun selama 11 bulan ini berdebu, mata berdebu, wajah berdebu, tapi tidak bisa dibersihkan dengan skincare. Telinga berdebu, otak berdebu, mulut berdebu, lidah berdebu, hati pikiran berdebu. Bagaimana cara membersihkan debunya? Dengan hujan yang turun. Hujan itu bernama
Ramadan. Jadi pulang dari sini kalau kebetulan ada bapak ibu yang suaminya namanya Ramadan, wahai hujan yang menyirami aku. Kalau kebetulan ada nama adiknya, kakaknya Ramadan, wahai panas yang mencopotkan karat-karatku dari segala silap salah dan dosa. Bagi yang ada usaha sablon baju kaos, boleh juga dibuat. Ramadan, panas mencopot karat, hujan menghilangkan debu. Tapi baju-baju yang model tulisan begini jangan dibawa sholat tarawih. Nanti yang di belakang lihat, betul juga kata dia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah Ramadan kita ini berkah. Enggak ada alasan sedikit pun bagi jamaah Masjid Al-Hidayah untuk tidak datang ke masjid dengan masjidnya yang cantik dan indah luar biasa ini. Saya terus terang kagum dengan masjid ini. Kenapa? Masjid ini tiangnya cuma dua. Sehingga masjid kalau tiangnya nggak terlalu banyak, maka sop nggak putus. Sop nggak putus. Sop nggak. Kadang-kadang di masjid itu lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Ini cantik. Tiangnya cuma dua aja. Masjid ini nggak terlalu banyak pernak-pernik, simple, cantik, indah, gagah. Wah, coba perhatikan. Memandang kemana-mana pun kita ingat Allah. Mandang ke dinding, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mandang ke atas, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Yang lama-lama sakit leher. Jadi memang sudah cantik. Saya pernah juga sholat di masjid, karpetnya bagus. Pas saya sholat sunat, hilang jari saya, tenggelam di dalam. Saking kan tebalnya karpet. Begitu pas mulai acara, langsung ketua panitia berbisik ke saya, Ustadz, ya Pak, tolong nanti penggalangan dana. Kenapa? Karpet masih ngutang. Tapi tadi kami di dalam, nggak ada bisikan-bisikan seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini udah lunas atau belum. Ini masjid ini lebih dari 20 miliar. Tapi masjidnya selesai, cantik dan indah. Bagi saudaraku dimanapun berada, kalau jalan-jalan ke Bogor, mampir usahakan ke Masjid Al-Hidayah. Lihat bagaimana penataan cantik indah. Kenapa saya kasih tahu begini? Karena kalau saya ceramah di masjid nyaman seperti ini, jamaahnya pun nyaman, tenang, AC-nya Masya Allah, besar sekali. Itu yang dekat di situ, hati-hati beku di situ. Masjid kanan kiri. Dan ada proyektor. Jadi ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ajengan, pangarsa, bisa ngajar pakai infocus. Ada layarnya. In dalam, fokus, fokus. Kadang kalau ustadz cuma ceramah, jamaah nggak fokus. Maka dibantu
In fokus. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mulai mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Jadi in fokusnya sudah ada, cantik dan indah. Mudah-mudahan semua yang berwakaf untuk Masjid Al-Hidayah ini, kalau dia masih hidup, diberkahi hidupnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya insya Allah. Apalagi tadi tidak pernah berhenti, masjidnya sudah bagus, masih ada program berikutnya, membangun rumah tahfiz Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan berkecil hati. Bagi yang ingin berwakaf untuk masjid, game is over, selesai. Tapi pembangunan rumah Quran siap kita support. Itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu punya rumah mewah, mahal, besar, keramiknya import langsung dari Itali, tapi begitu meninggal dunia, rumahnya tinggal. Betul? Mobil? Tinggal. Istri? Saya berani ngomong gitu karena nggak ada perempuan. Ada perempuan? Ada, saya tahu. Ini kan ada gambar perempuan. Hai Besti. Ya baby yang dimuliakan Allah. Saya cuma mancing-mancing aja tadi. Itu kelihatan mereka senyum-senyum di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi adalah karpet Masjid Al-Hidayah. Keramik-keramik yang cantik dan indah. Saya pernah ikut safari Ramadan sama wali kota. Tarawih. Allahu Akbar. Bangun dari sujud, kening saya berpasir. Lantainya semen kasar. Tapi Masjid Al-Hidayah, jangankan lantainya, dindingnya aja pakai marmer. Bayangkan, andai ada tukang yang bisa masang marmer di atap, mereka pasang juga ini. Luar biasa ini masjid. Cantik, hebat. Lengkap semuanya. Dari mulai pengurusnya, ustadz-ustadznya, kajian rutinnya, pembangunannya, fasilitasnya, imamnya, tahfiz Qur'annya, dan yang luar biasa sekali, makanannya di dalam tadi. Ada pizza, ada nasi mandi, ada nasi, enggak usah saya ceritakan ya, sakit hati nanti. Ada kambing guling. Dan ketika ditanya ini dari mana, semuanya dari jamaah Masjid Al-Hidayah. Ustaz kok tahu? Kami sudah buat foto endorse tadi di dalam. Artinya apa? Artinya bahwa sesama jamaah sudah saling tolong menolong, sudah kuat persatuannya. Tinggal kita jaga, kita eratkan saja selama di bulan Ramadan ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke bulan Syawal insyaAllah. Amin ya Rabbal. Pada malam hari ini yang mau saya sampaikan adalah 5 amalan inti bulan Ramadan. 5. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai angka? 3, 5. Supaya jamaah mudah ngingat. Dan saya pun ngomongnya nggak ngelantur ngalor ngidul kemana-mana. Pokoknya asal selesai 5 ini, saya pulang. Dan mohon maaf kalau saya terlalu lama melihat ke depan, karena saya ngelihat jam. Jamnya sudah tepat itu di depan. Banyak juga masjid-masjid kadang masang jamnya di samping. Khotib mimbarnya di sini. Gimana dia mau ngelihat jam? Jadi udah tepat itu letaknya di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, amal yang pertama nanti yang kita isi di bulan Ramadan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam. Amal yang pertama adalah shiyam. Apa itu shiyam? Shiyam artinya imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Shiyam, imsak.
Makanya dalam waktu sholat itu di masjid-masjid kita ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 2 lagi. 1 imsak, 1 syuruk. Nah, itu ada di jam kita. Kenapa disebut dengan imsak? Karena begitu terdengar sirine. Di Bogor ada sirine. Imsak. Maka kita mulai menggenggam. Apa yang digenggam? Mata digenggam, nggak boleh ngelihat macam-macam. Mulut digenggam, nggak boleh bicara macam-macam. Telinga digenggam, nggak boleh mendengar macam-macam. Hati digenggam, nggak boleh mikir merenung macam-macam. Pikiran digenggam. Inilah ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga. Kalau bangun masjid, zakat, keluar duit. Infak, keluar duit. Tapi siam, nggak keluar apa-apa. Yang penting ibadahnya tahan. Tahan mulut, tahan bibir, tahan hati, tahan pikiran. Bapak Ibu siap ibadah siam? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Suami saya itu kalau bulan Ramadan memang semuanya siam Pak Ustaz. Dari mulai habis subuh sampai maghrib matanya ditahan terus. Molor. Bukan tidur. Siam itu adalah tetap terjaga, tetap terbuka matanya, tapi begitu melihat yang haram, langsung istighfar. Ada juga orang ketika melihat yang haram itu terus. Pas ditanya, kenapa kau nggak berkedip? Karena pandangan pertama, sodakoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan amal kita adalah siam. Kita tahan ini, menahan ini, di dalam Islam disebut dengan sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan sabri, syahrus sabri, bulan sabar. Kenapa disebut sabar? Karena menahan itu berat. Menahan ini amat sangat berat. Banyak orang kalau disuruh bangun masjid, saya sanggup Pak Ustadz bangun masjid 20 miliar sanggup. Tapi kalau untuk nahan mulut, nggak sanggup. Ada yang lebih parah lagi. Ngasih duit nggak sanggup, nahan mulut nggak sanggup. Mati aja. Kasar sekali Ustadz Somad ini. Makanya mulut kalau mau macam-macam, ditahan. Kabarnya anak si anu, mantu si anu, anak si anu, tetangga si anu, teman si anu, istri si anu, suami si anu. Ingat, ibadah kita siam. Jangan macam-macam. Terus kapan kita ngobrol? Nanti, habis buka puasa. Allah ciptakan satu makhluk namanya lidah. Dengan lidah orang kafir jadi Islam. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amal paling afdal amal lidah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lidah. Tapi kalau lidah dipakai membicarakan aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maka di bulan Ramadan mulut memang betul-betul ditahan. Tenggorokan ditahan. Biasanya kalau sudah jam 8, semua ayam lewat. Ayam goreng, ayam pop, ayam dangdut, ayam hutan, ayam Australia, ayam rendang, semua lewat. Tapi begitu di bulan Ramadan, tenggorokan ditahan. Mata ditahan, telinga ditahan, pikiran ditahan. Dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam toilet. Toiletnya dikunci. Pandang lihat ke atas kanan kiri, nggak ada CCTV. Sementara haus melilit sampai ke tenggorokan. Ngelihat ada air bak seperti melihat cincau. Wow. Apakah ada jamaah Masjid Al-Hidayah yang mau minum air bak dalam kamar mandi? Nggak ada. Padahal kalau dia mau, jangankan satu teguk, masuk kepalanya bisa. Nggak mau. Kenapa? Karena saat itu dia sedang imsak.
dia menahan dirinya. Kalau dia mau, masukkan air, habis itu keringkan bibir. Keluar dari kamar mandi, pura-pura lemas mau mati. Memang berat puasa hari ini bro ya. Iya. Nggak lama. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah membuat satu ibadah. Nama ibadahnya siam. Islam ini agamanya berat Pak Ustadz. Masa nggak boleh makan, nggak boleh minum? Jangan sangka cuman kita yang siam. Kama kutiba alal ladzina min. Orang sebelum kamu puasanya lebih berat. Masa puasa orang sebelum kita lebih berat? Lebih berat. Mana contohnya? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Dan saya nggak akan ngomong. Jadi puasanya Maryam, ibunya Nabi Isa, jauh lebih berat. Karena kita hanya sekedar nggak makan, nggak minum. Tapi Maryam nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Bayangkan kalau puasa kita nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Gimana pembawa acara TV? Gimana Ustadz ceramah kultum zuhur asar? Begitulah Allah Maha Kasih Maha Sayang. Ramadan boleh ngomong atau nggak boleh? Boleh. Tapi ngomongnya yang baik-baik saja. Jadi siapa yang berhasil ibadah yang pertama ini, ibadah siyam, dia berhasil mengendalikan. Polisi, tentara, babinsa, babin kamtipmas, tiba-tiba datang orang ngajak kelahi, ngajak berantem. Berani kamu sama saya? Maka saat itu dia sedang siyam, menahan dirinya. Apa kata dia? Inni so'im, inni so'im. Kalau ada yang ngajak kelahi, ngajak berantem, caci maki, sumpah serapah, siam. Dia berkata, inni so'im, inni so'im. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, marskal, panglima, punya pistol, dia pegang. Inni so'im, inni so'im. Habis azan maghrib, biasanya orang kalau tidak makan, tidak minum, kurang zat gula masuk ke tubuhnya. Kalau gulanya turun, emosinya naik. Kalau sudah lapar, emosinya naik. Tapi di saat itu dia disuruh ibadah siam. Kalau pada saat lapar saja sanggup menahan amarah, apalagi pada saat normal. Jadi ibadah siam ini ibadah yang luar biasa. Makan nasi banyak-banyak, akhirnya naik nasi, beras, padi, gandum, karbohidrat. Makanya banyak orang sekarang makan sayur, makan buah. Pas ditanya, Bapak nggak makan nasi? Diet. Bapak nggak makan nasi? Diet karbo. Ustaz Somad ini kelihatannya dari badannya kayaknya diet ini. Saya seumur-umur nggak pernah diet. Ustadz ada pantangan? Ada. Pantang dekat. Jadi saya termasuk pemakan segala jenis makanan. Kenapa Ustadz nggak gemuk-gemuk? Memang sudah takdir Allah. Saya pernah dikasih tahu sama dokter di Batam. Ustadz Somad, saya lihat Ustadz terlalu kurus. Jadi saya sarankan Ustadz naikkan berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Minum susu kental manis. 1 hari 3 kali. Saya beli 90 saset. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Setelah 1 bulan saya timbang, normal. Pak Dokter, saya sudah minum sebulan, nggak naik. Kata dokter, kalau begitu berarti sudah takdir Ustaz. Yang kurus jangan sakit hati, yang gemuk jangan kecewa, yang penting sehat bisa beribadah. Betul? Hidup ini sebetulnya simpel, sederhana. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul? Banyak yang ngaku ini. Dulu, kalau kita tinggal di rumah sendirian, kunci pagar, kunci pintu, kunci kamar, tenang. Zaman sekarang, kunci pagar, kunci kamar,
di rumah, di kamar, nggak tenang. Kenapa? Di komen orang, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Jadi kalau mau tenang, mati. Ya mati kan nggak bisa dipaksa Pak Ustadz. Ada jenazah lewat, ikut. Imam Ahmad bin Hambal punya ditanya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat. Kapan manusia ini tenang? Mata ladzatur rahah. Kapan manusia ini tenang? Ketika telapak kakinya pertama kali nginjak surga. Disitulah kita akan menemukan ketenangan. Di dunia ini kita nggak akan pernah tenang. Insya Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di Masjid Al-Hidayah, berkumpul juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Ada jamaah yang ngomong ke saya, Ustadz, tolong perhatikan wajah saya baik-baik. Nanti kalau Ustadz nggak ngelihat saya di surga, tolong cari saya di neraka. Saya bilang, ente pede sekali masuk neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ini semua yang ada di masjid ini masuk surga. Yang nggak hadir malam ini tapi nonton melalui channel, apa channel kita tadi? Jangan lupa saksikan hanya di Kalam TV. Subscribe, like, share, and comment. Yang nonton melalui online masuk surga juga. Cuman surganya online. Enggak. Walaupun nontonnya online, ngajinya online, amalnya offline, insya Allah surganya sama dengan surga kita insya Allah. Cuman mereka agak telat dikit. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk ke dalam surga bersama-sama. Zumara, masuk surga bukan sendirian, masuk surga berjamaah. Insya Allah semua jamaah ini masuk surga. Yang pertama ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, ustadz-ustadz kita yang ngajar semua masuk. Yang duduk di luar itu agak terlambat sedikit. Enggak bisa begitu logika berfikirnya. Boleh jadi yang di luar, yang berdiri, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada ustadz. Jangan diaminkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah yang pertama siam. Ibadah yang kedua man qama Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyam? Yang pertama tadi siam. Yang kedua qiyam. Jamaah kalau saya nanya jangan stres, jangan galau. Karena kalau saya nanya itu nanti saya jawab sendiri. Ibadah yang pertama siam. Ibadah yang kedua qiyam. Saya jawab sendiri, jangan khawatir. Yang ibadah kedua adalah qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kenapa disebut ibadahnya qiyam? Karena ketika manusia niam, siam, qiyam, niam. Niam artinya tidur. Kalau bahasa kampung kami, sleeping. Tidur. Niam. Ada orang-orang yang ketika manusia ini niam, sedangkan dia qiyam. Dia bangun malam sholat tahajud. Bagi yang pakai usolli sunnatat tahajud. Bagi yang nggak pakai usolli,
Ya nggak pakai usolli. Allah. Jangan kelahi gara-gara usolli. Dulu. Sekarang udah nggak lagi. Usolli orang di masjid. Yang satu pakai usolli. Usolli. Sunnatat tahajud. Yang sebelah lagi. Nggak pakai usolli. Kelahi gara-gara usolli. Gara-gara usolli kelahi di masjid. Orang luar masjid yang nggak sholat nanya. Itu mereka di masjid kelahi gara-gara apa? Gara-gara usolli. Untung kita nggak ke masjid. Alhamdulillah. Sekarang di kampung kami nggak ada lagi yang kelahi antara usolli dengan nggak usolli, Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat. Yang pakai usolli itu untuk menguatkan hati. Guna usolli itu lidaf'il waswasah, untuk nolak waswas. Dia ambil habis buka WhatsApp, habis nonton, habis scroll. Dia kalau nggak pakai usolli dia ragu. Maka untuk menguatkan hatinya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Supaya jangan sampai terjadi setelah takbir Allahu akbar. Salat apa ya? Salat zuhur, salat maghrib apa salat isya ya? 3 rakaat, isya aja lah. Nggak bisa begitu. Karena niat itu sebelum takbiratul ihram. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Allahu akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Makanya orang mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang. Allahu akbar. Kenapa panjang? Karena dia masang niatnya di dalam. Saya tanya sama jamaah, Bapak Ibu niatnya sebelum atau di dalam? Nggak ingat Pak Ustaz. Innamal a'malu binniat. Segala amal ini dinilai karena niatnya. Jadi niat itulah yang membedakan antara ibadah dengan adah. Adah hanya kebiasaan rutinitas. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam, usahakan jangan tidur lama-lama. Cepat tidur. Ini makanya tausiah saya malam ini nggak lama ini, cepat. Supaya kita cepat pulang, cepat tidur. Tapi saya Pak Ustadz nggak bisa tidur cepat. Karena saya biasanya tidur jam 12, jam 1. Kalau tidurnya jam 12, bangun tahajudnya jam 3, itu pasti berat. Usahakan tidurnya jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam cukup. Tapi kalau nggak terbiasa tidur jam 10 kan payah tidur Pak Ustadz. Mulai besok malam jam 10 pasti tidur. Gimana caranya biar supaya saya bisa tidur jam 10 Pak Ustadz? Makan antimo. Hebatnya Masjid Al-Hidayah. Dia setiap 30 menit ganti mikrofon. Luar biasa. Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Ini berapa kali ganti nih ya? Sampai mana tadi? Bahwa ketika kita cepat tidur, nanti mudah bangun malam. Maka bagaimana supaya mudah bangun malam? Besok pagi beli jam waker. Waker yang membangunkan. Kring. Jangan letakkan jam wakernya di dekat yang bisa dijangkau tangan. Karena kalau bisa dijangkau tangan, mati. Letakkan yang kira-kira kalau kita bangun. Kamu udah nikah? Belum. Loh, kenapa belum nikah? Ini udah mau dekat Ramadan. Emang mau bangunin tahajud pakai mercon? Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, ninggal. Ada yang tersinggung? Takut juga orang ini ninggal. Betapa indahnya nanti di malam Ramadan
Yang membangunkan malam adalah buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang. Malam tak kenyang, kemakan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh, my black sweet. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Tapi ada satu lagi, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lututnya bekudis. Diambilnya air, jam 3 malam dipercikkannya ke wajah. Wake up my darling. Bangun AA. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad. Ya, boleh nanya Ustaz? Boleh. Boleh saya tahajud call dengan pacar saya? Oh, no. Tapi pacaran ini pacaran syar'i Pak Ustaz. Kami waktu pertama kenalan manggil ya akhi ya ukhti. Bulan berikutnya ya abi ya ummi. Bulan berikutnya ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada yang namanya pacaran syariah, tuh enggak ada. Jangan ada hubungan sebelum pernikahan. Ya Allah, jaga semua anak-anakku ini semua ya Allah. Alah Ustaz Somad kayak lahir langsung tua aja. Emangnya Ustaz dulu nggak pernah muda? Saya pernah muda, saya pernah kuliah, saya 4 tahun di Mesir S1 nggak pernah pacaran sama sekali. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.500, yang laki-laki 2.100, perempuan cuma 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Tapi hari ini mereka menyesal. Allahu Akbar. Banyak sekali yang sakit hati ini. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Betapa indahnya. Pak Ustadz katanya nggak boleh nikah di bulan Sya'ban. Kenapa? Nanti takut kecelakaan di bulan Ramadan. Iya, pandai-pandailah menjaga situasi dan kondisi. Pada malam hari dibangunkan, apa kata suami membangunkan istrinya? Wake up my honey. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Apa kata ibu mertua di samping? Papa, mantu kita sholat tahajud. Kita sejak nikah sampai sekarang, subuh aja jam 8. Betapa indahnya. Mereka pun mulai mengendap-endap mendekati pintu kamar. Dia lihat, rupanya TV belum mati. Jadi Pak Ustadz ibadahnya apa namanya? Qiyam. Qiyamnya dimulai dari mana? Sholat isya berjamaah. Habis sholat isya, sholat tarawih. Habis sholat tarawih, sholat witir. Jangan pulang sebelum selesai witir. Siapa yang sholat isya berjamaah, lanjut tarawih ditutup dengan witir bersama imam, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini banyak jamaah ini selesai tarawih pulang. Selesai tarawih pulang. Pas ditanya ngapain pulang? Witirnya nanti malam. Padahal mau ngabisin kolak sama cendol. Selesaikan witir di masjid. Nanti malam bangun jam 3. Masih boleh sholat lagi. Mana dalilnya? Nabi sholat setelah tahajud. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Hanya saja afdal tahajud tengah malam. Tapi bukan berarti nggak boleh. Selesaikan dengan imam, nanti bangun malam. Bangun jam 3, sholat sunat wudhu. Yang pakai usolli sunnatal wudhu. Yang nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud itu berapa Pak Ustadz? 8. Nggak bisa 8 Pak Ustadz? 6. Gak bisa 6 Pak Ustadz, 4. Gak bisa 4 Pak Ustadz. Gak bisa 2, mati aja kau.
Habis itu sholat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kepada Allah. Yang pakai usolli. Usolli sunnatal hajat. Apakah hajatnya perlu disebutkan? Tak usah disebutkan. Dalam hati aja cukup. Apalagi kalau sholat hajatnya di masjid. Jangan disebutkan. Usolli sunnatal hajat. Supaya nikah dengan dia Syawal ini ya Allah. Didengar sama kawan sebelah. Siapa katanya? Anak Pak Haji. Itu calonku juga katanya. Doa kalau sifatnya pribadi nggak usah kuat-kuat. Ini apalagi anak-anak muda ini banyak doanya seperti maksa. Ya Allah, di Ramadan yang penuh dengan keindahan. Dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa ini doa? Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Lalu kemudian setelah itu menunggu azan subuh. Subuh jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Minjam mikrofon satu lagi Pak Ustaz. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa mandi di kali. Sudah lama saya tausiah, baru ini ganti mic 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita nggak boleh menyepelekan, underestimate. Tadi Bapak ngasih saya pertama kali mikrofon ini. Cuman karena saya lihat kecil kan. Saya pilih yang mantap. Ternyata nggak bisa kita menilai. Kecil-kecil cabai rawit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang pertama siam, yang kedua qiyam, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Biasanya kita menyebutnya habis tarawih, witir, duduk buat lingkaran, namanya tadarus. Kalau baca sendiri, tadrus. Saya baca Quran sendiri, tadrus. Darosa yadrusu. Tapi kalau saya baca, Bapak dengar, Bapak baca, saya dengar, saling membetulkan, tadarosa, ya tadarasu, tadarus. Makanya sebelum tadarus, siapkan mental. Ini kadang orang tadarus mentalnya nggak siap. Fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun. Langsung tutup Quran, merajuk. Sakit hati, tersinggung, dendam, kesumat. Tadi kamu kritik saya 3 kali. Awas nanti kalau kamu pas baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul. Ustaz Somad, itu kurang panjang. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ustaz Somad yang dikritik langsung emosi. Berani kamu ngeritik saya? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Saya ini lama di Arab. Ustadz, kalau sekedar lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustadz. Makanya tadarus bukan mencari kesalahan orang. Tadarus adalah meluruskan diri sendiri. Karena kita nggak tahu siapa diri kita. Saya, Abdul Somad, jangankan bacaan Quran saya, peci saya miring pun saya nggak tahu. Jamaah yang ngasih tahu. Dia foto, dia kirim. Ustadz, peci Ustadz miring. Selesai acara baru ketahuan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka besarkan jiwamu, duduk tadarus, buat lingkaran 10 orang. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Ini geng kita. Khatam. 30 malam, 30 juz insya Allah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya Ramadan yang lalu 35 juz Pak Ustadz.
Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali khatam. 30 siang, 30 malam. Ini kami bisa lihat di mana Pak Ustadz? Lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ditulis oleh imam yang terpercaya. Jauh dari bohong dan dusta. Namanya Imam Az-Zahabi. Paling kritis dalam ilmu hadis. 60 kali khatam. Maka di bulan Ramadan banyak-banyakan khatam. Gak apa-apa. Tapi tetap jaga bacaannya. Jangan sampai macam dapat tempe mendoan panas. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk khatam Quran. Saya Pak Ustadz baca Qurannya nggak lancar. Alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata. Yatata'ta. Orang lain baca Quran alif bata sajim ha kha, dia bata. Terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq. Berat dia baca Quran. Tapi dia terus baca Quran. Lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, pahala kerja kerasnya. La aqulu alif lam mim arf. Alif lam mim. Tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf. Lam 1 huruf. Mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsaliha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Hamim 20, Yasin 20, Alif Lam Mim 30. Yang nggak lancar justru makin banyak hurufnya. Kalau lancar hurufnya sedikit, tapi kalau nggak lancar alam nasroh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Istri nggak bisa nolong suami, suami nggak bisa membantu istri, anak-anak lari. Yang menolong kita nanti diantaranya adalah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 13. Itu di dalam doa Allahumma arhamna itu 13 permintaan. Dan permintaan yang ke-13, waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran sebagai hujjah yang membela kami. Di saat nanti kita akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin anin. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya, semua akan disoal. Yang membela kita adalah Al-Quran. Orang kaya yang bisa bayar pengacara, nggak bisa bawa pengacara mati menghadap Allah. Mana ada malaikat nanya, mana pengacaranya? Yang membela kita adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak kita, qori kita tadi, adik kita tadi, mereka adalah para ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Siyam, qiyam, Quran. Yang keempat adalah sodakoh. Man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan buka puasa, siapa yang ngasih sedekah buka puasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Saya kuliah di Mesir tahun 98, 99, 2000,
2001, 2002. 4 kali Ramadan, setiap buka puasa, nggak pernah masak nasi. Acaranya di pinggir jalan, di stasiun kereta api, di stasiun bis, disediakan makan gratis untuk buka puasa. Menunya diganti setiap hari. Hari pertama ikan, hari kedua ayam, hari ketiga daging. Ayamnya cuma potong 4, 1, 2. Bukan seperti tempat kita, ayamnya dimutilasi. Hancur. Dagingnya dipotong petak-petak. Sebesar ini potong 4 petak. Ikan 1 ekor. Mesir bukan kaya seperti Saudi Arabia. Mesir itu susah, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Dibuat kemah-kemah dekat stasiun kereta api, di pinggir jalan, musafir langsung datang. Kalau udah jam 6 sore, masuk kemah, lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Kenangan yang indah. Maka ketika saya pulang ke Riau, saya kumpul sama kawan-kawan alumni Al-Azhar, sebagaimana dulu kita makan gratis bulan Ramadan. Ingat. Kami pun buat di Pekanbaru namanya Maidatur Rahman. Setiap bulan, setiap hari kami buat berkisar antara 300 sampai 500 porsi. Puncaknya pada 17 Ramadan 1000 porsi buka bersama gratis. Pengirimnya siapa? Melalui rekening berikut ini. Jangan lupa segera ke nomor BSI. Nggak tahu kita jamaah yang mengirim. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Diberikan Allah kelimpahan rezeki insya Allah. Saya nggak kaya Pak Ustadz. Nggak bisa ngasih makan banyak. Berikan nasi 2 bungkus. Beli 2 bungkus. Istri saya nggak bisa masak. Sore jam 5 pergi ke pinggir jalan. Beli 2 bungkus. Ayam, nasi. Udah. Pergi datang ke panti jompo, panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Berapa orang anak yatim di sini? Ada 100. Saya mau ngasih buka puasa. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bapak doa. 100 orang, 200. Sendiri berat. Tapi kalau kita bersama, insya Allah beban ini menjadi ringan, insya Allah. Selama ini Bapak masak kolak berapa? 4. Bapak, Ibu, istri, anak. Bapak, Ibu, anak. Masak kolak 6. Loh kok 6? Bapak, Ibu, anak. Yang 2 lagi kirim ke anak yatim. Ibu yang masak, Bapak yang ngasih duit, yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan Bapak. Nanti kalau Bapak yang ngantar pecah perang dunia ketiga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Siam, qiyam, Quran, sedekah. Saya kalau untuk siam nggak bisa Pak Ustadz. Usus saya sudah kena mah akut. Bayar fidyah. Qiyam. Kalau qiyam malam nggak bisa Pak Ustadz. Rematik, sakit. Emping melinju. Asam urat. Kacang-kacangan. Quran. Baca Quran pun nggak bisa Pak Ustadz. Setiap buka Quran titik banyak kadang-kadang 3. Sedekah. Sedekah pun saya yang paling miskin Pak Ustadz. Amal yang terakhir. Yang paling ringan tapi paling hebat adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hitung. Karena kalau nggak dihitung kita nggak tahu zikir kita berapa. Apakah menghitung zikir ini adalah amalan salaf? Ya. Abu Hurairah menyimpul tali. Ini tali disimpul 1000 simpul. Sebelum tidur malam 1000 simpul dipetik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah. Buka dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Pakai tasbih 100. Di ujungnya 10. 100, 200, 300, 500, 700, 800, 900, 1000. Bagus. Ini sekarang semua tasbih menggantung di mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga. Yang punya mobil masuk neraka. Dan menjalankan ibadah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Solawat juga zikir. Istighfar juga zikir. Tasbih, alhamdulillah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tasbih, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah. Solawat, istighfar, ini semua adalah zikir. Tapi jangan karena mau ngejar 100.000 lalu istighfarnya terlalu cepat. Ada juga kadang orang ini mau menunjukkan dia zikir tasbih peti. Pas lagi banyak orang, pas lagi nggak ada orang. Saya Pak Ustadz malu kalau bertasbih pakai tasbih. Saya tasbihnya digital, yang pakai cincin diletak bagus. Pelan. Saya bingung kalau nengok orang zikir cepat sekali. Udah sampai 1000 dipoto. Langsung update status. Alhamdulillah udah 1000. Kamu berapa guys? Kamu berapa guys? Kamu berapa guys? Kamu berapa guys? Kamu hebatnya Masjid Al-Hidayah. Tadi saya mulai jam 21, waktunya berakhir pas jam 22. 60 menit kebersamaan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini boleh untuk update status besok, isi Ramadan kita dengan 5 amal. Yang pertama siam, yang kedua qiyam, yang ketiga Quran, yang keempat sedekah, yang kelima zikir. Bisa 5-5-nya alhamdulillah, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah berpisah. Walaupun besok saya akan pulang ke Pekanbaru Riau, tapi kita selalu bersama dalam doa. Di malam-malam Ramadan munajat, doakan ayah, doakan ibu, doakan kawan, doakan sahabat, doakan tetangga, doakan istri, doakan anak. Dan ada satu doa untuk Ustadz Somad. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Semangat semua orang.